Halo, jumpa lagi dengan saya Toyko Trianto dari Om Viral. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas bagaimana cara membuat pivot table dengan MySQL. Pivot table yang dimaksud di sini sama seperti kita membuat pivot table Excel ya, dengan Microsoft Excel, di mana kita bisa membuat summary dari suatu data dengan mengubah baris menjadi kolomnya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, pada MySQL kita nggak bisa langsung nih membuat pivot table seperti pada database lain yang memiliki fungsi pivot, melainkan kita harus mendefinisikan kolom satu persatu. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa SQL bukan bahasa dinamis yang bisa melakukan fungsi perulangan seperti bahasa pemrograman umumnya, melainkan bahasa statis dan tetap, sehingga dalam menuliskan query kita harus menulis secara manual. Namun demikian, untuk data dinamis kita tetap dapat membuat query secara otomatis, namun perlu jalan memutar alias jalannya nggak langsung ya. Jadi pembahasan topik kali ini cukup panjang sehingga perlu pembahasan sendiri. Oke, ini persiapan datanya untuk saya jadikan contoh ya, nanti contoh tabel sales yang terdiri dari kolom ID TRX, nama, tanggal TRX, tim, dan nilai transaksi. Nanti akan kita ubah menjadi pivot table dengan tampilan tabelnya seperti ini. Jadi ada nama, Januari, Februari, Maret, dan total transaksinya. Nah, kalau kita lihat kan di sini tidak ada ya kolom Januari, Februari, Maret di table sales. Nanti tabel Januari ini adalah dari hasil query kita. Query kita berdasarkan tanggal di sini. Jadi kalau bulannya bulan 1, maka kita definisikan dia kolomnya sebagai Januari. Kalau bulannya 2 ya, bulannya 2 dari tanggal transaksi ini, maka Februari, dan bulannya 3 Maret. Kemudian total transaksi adalah total jumlah transaksi ya, nominal transaksi yang terjadi selama bulan Januari, Februari, Maret untuk ini ya, misalkan nama salesnya Alpha gitu. Ini berdasarkan nama sales total transaksi ini. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelum saya tunjukkan caranya membuat pivot table ini, silakan di subscribe dulu video saya di sini, like dan share supaya tambah semangat bikin videonya. Oke nih, kita mulai coba ya. Coba untuk membuat tabel dengan tampilan seperti ini dari berdasarkan tabel sales yang tadi. Di sini saya sudah mengimpor tabel sales ya. Teman-teman bisa langsung download tabel SQL-nya, tabel sales SQL-nya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, step yang pertama kita adalah menampilkan nama, kemudian total penjualan Januari, Februari, Maret, dan total transaksinya berdasarkan nama ya. Kita buat step by step. Oke. Langkah pertama ya, ingat filternya nama, tanggal transaksi, dan nilai transaksi. Jadi nanti acuannya adalah tanggal ini ya, untuk menentukan dia masuk bulan apa, Januari, Februari, atau Maret. Oke. Di sini langsung kita edit inline. Langkah pertama ini asterisk karena kita cuma menampilkan nama aja di sini. Nama. Oke, kemudian kita oke, di sini ya sudah muncul cuma namanya aja. Langkah yang kedua adalah kita menampilkan total penjualan di bulan Januari untuk nama sales tersebut. Kita balik lagi ke admin. Oke, ini saya mau pindahan ke bawah ya. Caranya seperti ini. Jadi kita menggunakan klausa if ya. If jika tanggal transaksinya, kita mengambil bulan, kita ambil bulan dari tanggal transaksinya. Jika bulan dari tanggal transaksi, oke, ini itu adalah 1 ya, maka kita ambil dulu nih nilai transaksinya. Nilai transaksinya. Nah, kalau nggak dapat gimana? Nggak boleh 0 ya, karena nanti kan kita akan lakukan summary. Maka kita tulis saja di sini 0. Oke, kemudian kita bisa proses. Oh, error ya. Oh, di sini ya ada koma ya harusnya.
Kayak seperti ini ya. Jadi mulai muncul di sini. Nah, saya mau kasih contoh dulu. Untuk gampang lihatnya itu kita pakai satu nama sales dulu ya biar kelihatan nanti bedanya. Where nama sama dengan alpha. Oke, saya eksekusi di sini. Nah, kelihatan ya. Jadi si alpha ini punya transaksi itu dia 250.000, 300.000 yang bulan tanggal transaksinya itu adalah 1. Nah, kalau ini 000 ya bisa jadi di sini transaksinya ada, cuma dia bukan di bulan 1 ya. Bisa jadi di bulan 2 atau bulan 3. Di sini masuknya ke dalam kriterianya 0 ya, karena dia bukan masuk ke dalam bulan 1. Nah, langkah selanjutnya apa? Jadi kita maunya cuma ambil nama alpha ini cuma 1, tapi di sini adalah totalnya. Makanya kita ubah script SQL-nya. Kita klik edit inline lagi. Kemudian kita summary hasil tadi ya, hasil kita mendapatkan nilai dari seleksi. Summary-nya seperti ini. Kemudian saya coba jalankan. Oke, dapat ya. Jadi dia cuma satu aja. Kemudian total penjualannya di totalin lagi di sini. Cuma kalau kita lihat di sini kan nama tabelnya tuh jadi nama rumus ya. Supaya lebih cantik ya, kita menggunakan alias. Alias itu penggunakannya adalah as Januari misalkan. Nanti yang ditampilkan kolomnya namanya adalah Januari. Klik go. Oke, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk bulan kedua, bulan ketiga ya. Caranya seperti ini. Kita copy aja ya di sini. Kita copy. Oke, kita copy lagi di sini. Pas. Kayaknya nggak ada ya. Ctrl V aja. Lagi Ctrl V. Cuma di sini bulannya yang ini adalah bulan kedua karena kita mau nyari Januari. Ini bulan ketiga. Kemudian nama filenya juga kita ganti nih di sini Februari ya. Februari. Terakhir Maret. Nah, besar. Jadi kalau pas kita eksekusi, maka nanti akan muncul si alpha ini, total penjualan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Kita klik go. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, satu kolom lagi ya, terakhir adalah total transaksi. Berarti kalau total transaksi adalah total transaksi dari Januari, Februari, dan Maret. Oke, kita tambahkan seleksi lagi. Di sini cuma sum. Di sini kita sum aja nilai transaksinya. Nah, kita berikan nama alias kolomnya as total transaksi ya, total transaksi. Kemudian kita eksekusi lagi nih. Di sini kita masih menggunakan contoh satu sales aja di sini. Oke, nah sekarang kalau hasilnya udah sesuai dengan keinginan kita nih, kalau kita jumlah ini benar nggak hasilnya? Harusnya benar ya. 550.000 ditambah 1.115.000 ditambah 375.000, maka hasilnya adalah 1.940.000 ya. Ini validasi benar ya. Jadi buat kalian yang nanti sering main data nih, perlu diperhatiin juga setelah menggunakan ini, kita harus cek random satu-satu nilainya, jangan sampai salah. Nah, sekarang kita mau menampilkan semuanya nih, bukan cuma si alpha aja. Makanya kriterianya kita lepas nih, where-nya kita hapus. Kita klik go. Nah, tadi itu salesnya itu nggak cuma alpha tapi banyak gitu. Tapi mengapa setelah kita hilangkan kriterianya dia nggak muncul nama sales yang lain? Inilah
salah satunya ya kalau kita menggunakan agregat function di sini. Anda lihat sum ini ya, sum ya, count itu adalah agregat function. Jadi kalau kita menggunakan agregat function kemudian ada field lain ya selain agregat function, maka kita harus menggunakan yang namanya group by. Oke ya, di sini ya kita tambahkan group by karena dia menggunakan agregat function. Jadi wajib ya setiap kita menggunakan agregat function kita harus menambahkan perintah group by. Group by. Jadi tapi kalau cuma dia perintah apa sih, agregat function aja tanpa ada field lain, ini kita nggak perlu pakai group by. Tapi kalau dia ada field lain maka kita perlu grouping ya, menggunakan klausa group by kemudian nama fieldnya. Nah, dicontoh di sini karena cuma satu aja, nama aja fieldnya ya, ini maka kita tulis satu. Tapi kalau misalkan kita pakai ada 5 nih, group by-nya ada 5 gitu ya, itu harus ditulis semua di sini. Oke, kita langsung jalankan aja, klik go ya. Nah, sekarang sudah muncul nama sales beserta total transaksi dia dari bulan Januari, Februari, Maret, dan total transaksi dari keseluruhan bulan di situ. Oke ya, sampai di sini saja untuk tutorial tentang pivot table di MySQL. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan bagi yang ingin dibuatkan video tutorial atau case tertentu bisa komen di kolom komentar supaya nanti kita buatkan ya. Kalau untuk komen yang dengan case yang menarik. Oke, sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.